Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semuanya hadir hari ini? Hadir, Pak. Iya. Satu orang Adel pimpin dulu doanya. Sebelum pelajaran kali kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, salam dan bahagia. Salam, Pak. Baik, hari ini macam-macam norma. Apa-apa saja norma yang ada di lingkungan masyarakat. Pertama, sebelum kita masuk ke materi yang hari ini, Bapak mau ulang kembali. Apa sih norma itu? Norma itu adalah sebuah peraturan yang dilaksanakan atau yang bersifat mengikat untuk setiap manusia. Norma itu artinya sebuah peraturan agar ketertiban itu terjadi di lingkungan masyarakat ya. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, Bapak mau tanya tuh, apa yang kalian ketahui tentang norma? Coba jelaskan sama Bapak, ada berapa jenis-jenis norma yang ada di lingkungan masyarakat? Yang bisa angkat tangannya. Saya, Pak. Silakan Ariel. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Iya, baik, terima kasih. Ada 4 macam norma yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama norma agama, yang kedua norma hukum, yang ketiga norma kesusilaan, yang keempat norma kesopanan. Baik, kita masuk ke materi kita yang pertama, norma agama. Sebelum masuk ke pengertiannya, Bapak mau tanya dulu, ada nggak yang tahu apa itu norma agama? Yang tahu angkat tangannya. Saya, Pak. Nah, silakan Adel. Norma agama adalah aturan atau pedoman hidup yang berasal dari Tuhan, berisi perintah, larangan, dan anjuran yang diyakini sebagai ajaran agama dan harus diikuti oleh pemanutnya. Iya, baik, norma agama. Ada yang sudah tahu apa itu ciri-ciri atau contoh-contoh dari norma agama? Anak-anak yang tahu angkat tangannya. Silakan Yora. Melaksanakan sholat atau sembahyang 5 waktu sehari. Iya, baik. Nah, baik. Selanjutnya masuk yang kedua, yaitu norma hukum. Sebelum Bapak jelaskan norma hukum ini anak-anak, ada yang tahu apa itu norma hukum? Angkat tangannya. Saya, Pak. Nah, silakan Yora. Norma hukum adalah aturan atau prinsip yang dibuat oleh negara atau otoritas berwenang lainnya untuk mengatur perilaku masyarakat dan menciptakan ketertiban. Baik, terima kasih. Bapak lanjut. Di sini ada yang tahu nggak contoh-contoh norma hukum yang ada di lingkungan masyarakat? Oh baik, Bapak terangkan. Contoh-contoh norma hukum itu ada 2. Yang pertama, norma hukum tertulis dan norma hukum tidak tertulis. Baik, Bapak. Selanjutnya kita masuk ke norma kesusilaan. Nah, sebelum Bapak jelaskan apa itu norma kesusilaan, anak-anak Bapak ada yang tahu apa itu norma kesusilaan? Kalau tahu angkat tangannya. Saya, Pak. Silakan Niken. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Ulangi Niken, suara kamu tidak jelas. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Iya, baik. Kita masuk ke contoh-contoh norma kesusilaan. Ada yang tahu nggak contoh-contoh norma kesusilaan? Angkat tangannya. Saya, Pak. Silakan Eji. Berbicara dan bertindak jujur. Ada lagi yang Saya, tahu? Pak. Silakan Marwa. Berbuat baik terhadap sesama manusia. Iya, baik. Kita masuk ke yang keempat, norma kesopanan. Sebelum Bapak jelaskan apa itu norma kesopanan anak-anak, silakan. Ada nggak yang tahu di antara kalian apa itu norma kesopanan? Kalau tahu angkat tangannya. Saya, Pak. Silakan Adel. Norma kesopanan adalah aturan tak tertulis yang mengatur tata cara bertingkah laku dan berbicara agar dianggap sopan dan beradab dalam masyarakat. Iya, yang tahu contoh-contoh norma kesopanan angkat tangannya. Saya, Pak. Silakan Niken. Mengucapkan salam ketika bertemu. Mengucapkan salam. Baik, terima kasih. Ada lagi? Saya, Pak. Silakan Lisa. Berpakaian sopan. Berpakaian yang sopan. Ada lagi? Iya, Pak. Silakan Lisa. Bertutur kata yang sopan.
Bertutur kata yang sopan. Baik. Apa harapan Bapak dari pembelajaran kita kali ini? Semoga ini bukan cuma teori. Apa artinya? Semoga yang seperti ini kalian amalkan, kalian terapkan, kalian kerjakan di keluarga kalian, di masyarakat kalian. Jadi Bapak di sini bukan cuma ngomong, tapi harus kalian praktekkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf, Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.